Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan coba belajar untuk dua hal ya. Pertama, untuk pembuatan akun Scratch yang akan dipakai untuk anak-anak kita belajar pemrograman dasar. Dan yang kedua, itu kita akan coba bahas untuk sumbu X dan Y, yaitu lebih kita kenal dengan koordinat Cartesius. Oke, kita mulai ya. Pertama kita mulai untuk pembuatan akun di Scratch. Pertama kita akses ke browser Google Chrome atau browser bisa browser Mozilla atau Edge, lalu akses scratch.mit.edu. Lalu di sini kita uh, go for menu join, atau bisa join Scratch yang di atas atau yang di dashboard. Kita join, lalu kita ketikkan username-nya itu jangan pakai nama asli ya, sesuai yang dikatakan di sini. Misalkan bisa pakai nama asli tapi eh, tidak sesuai gitu dengan nama kita sendiri, mungkin bisa jadi membuat project alpha. Oke. Lalu kita ketikkan passwordnya. eh, Perlu dicatat ya, di sini tidak boleh ada spasi. Project alpha. Lalu kalau dan sekali lagi, kalau untuk user yang sudah dipakai itu akan notif dari Scratch ya, di bawah ini sudah dipakai. Jadi kita coba yang lain, atau kita bisa pakai underscore. Nah, kalau pakai underscore kita coba, itu belum dipakai. Terus passwordnya kan sama. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Oke, kita cukup tekan I saja, terus next. Lalu kita mengisikan yang fiktif ya. Terus di sini gender. Di sini kita ketikkan email kita. Oke, ini sudah uh,
tercreate ya untuk project alpha. Sini sudah ada, tapi di sini setelah kita masuk ke dashboardnya itu kita mesti confirm email dulu ya, confirm email, lalu recent confirmation, dan jangan lupa ketikkan passwordnya. Ini sudah kebetulan sudah saya simpan ya, dan kita desain. Setelah itu kita coba buka untuk box kita. Nah, di sini confirm your scratch, dan di sini confirm my email address. Nah, setelah itu oke, let's go. Nah, sampai sini kita sudah buat akunnya, sudah masuk ke akun Scratch. Oke, di sini abaikan aja untuk message-nya. Ini message awal. Dan untuk pembuatan pertama, project pertama itu kita klik aja tombol create. Loading. Nah, di sini Canva dan tools yang sudah saya jelaskannya di video sebelumnya itu sudah ada saya terangkan. Nah, di sini kita coba untuk mempelajari Cartesius, yaitu kan di sini ada ini, ada X dan Y. X dan Y itu posisi dari sprite-nya ya, sprite icon ini kita panggil sprite ya, icon kucing ini. Misal begini, kita mau pindahkan kucing ini ke atas kanan. Oke, posisinya itu adalah di area plus X dan plus Y. Misalkan go to X and Y. Nah, di sini. Kalau saya ketikkan di sini 150, X plus 150 dan Y plus misalkan 120. Pada saat saya klik di sini, kucing itu akan berpindah ke area atas kanan. Nah, tapi kalau saya coba membuat ini minus ya, misalkan minus 150 dan minus 120, itu akan berpindah ke atas kiri. Tapi kalau saya coba minus 150 dan plus 120, itu akan pindah ke atas kiri. Nah, di sini saya akan coba lebih detail ya pembahasannya untuk bagaimana sumbu Cartesius ini tuh, bagaimana kita membaca sumbu Cartesius. Di sini saya coba gambarin ya. Gambarin dulu ini supaya bisa dapat logika kita untuk tahu bahwasanya gimana sih sumbu Cartesius tuh membacanya. Oke, 20 megapiksel. Oke, sini kita buat. Kita buat seperti ini. Oke. Oke. Dan begini. Hasilnya begini ya. Oke, kita coba besaran dikit. Oke. Di sini itu kita coba lihat ada gambar di sini bahwasanya sumbu X dan sumbu Y, ini sumbu X ya, perhatikannya, ini sumbu X. X ini itu
arah panah dari horizontal, pasti horizontal untuk X. Itu arahnya horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, untuk sumbu Y itu dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sama, karena titik nolnya di tengah itu menjadi plus dan minus. Nah, itu kan ada titik tengah di sini ya, yang mana minus 0 dan positif 0. Yang itu di tengah itu kita mulai dari 0 gitu. Jadi kalau titik tengah pertemuan X dan Y itu ke kanan, berarti dalam angka itu jadi plus. Misalkan saya di sini tuliskan sampai 10, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4 sampai ke 10. Untuk yang ke atas itu juga plus, dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Untuk yang ke kiri dan ke bawah itu pasti minus ya, dimulai dari minus 0, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kalau kita tarik lagi itu juga bisa sampai minus 11 dan sampai angka yang ditentukan juga ke bawah, minus 0, 1, 2, 3 sampai angka yang ditentukan oleh kita atau oleh program sendiri. Nah, ini kan ada 4 zone ya, 4 zone, yaitu 4 area, yang mana kalau ditarik dibagi itu menjadi 4 area. Area atas kiri itu tuh minus X dan plus Y. Kenapa di sini disebut minus X dan plus Y? Itu dikarenakan arah dari titik tengah di sini ya, itu ke kiri itu minus, semuanya minus, minus 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan dari titik tengah 0 sampai ke atas Y ya, arah Y ya, garis Y itu angkanya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah kenapa disebut X minus dan plus Y. Begitu juga di atas kanan ya, atas kanan itu plus X dan positif X dan positif Y. Itu karena dari garis X itu tuh angkanya positif, dan dari garis Y ya itu tuh angkanya positif juga. Makanya zona di atas kanan itu tuh plus X dan plus Y. Begitu juga dua zone, dua area di bawah ya. Jadi kalau mau gampangnya, bawah kiri itu minus minus, minus X dan minus Y. Kalau bawah kanan secara silang itu plus plus X dan Y. Tetap itunya X dan Y zonanya. Lalu kalau kalau atas kanan itu minus X dan plus Y, dan bawah kanan itu sebaliknya, plus X dan plus Y. Atau bisa juga begini analoginya, kalau kita bagi 2, minus X itu ada di sebelah kiri, minus X ada di sebelah kiri. Kalau plus X itu ada di sebelah kanan. Bisa juga seperti itu. Kalau untuk yang area atas mungkin bisa juga gini, itu plus Y, semua plus Y. Kalau ada di area bawah itu minus Y. Nah, itu gampangnya diingat. Jadi kalau dibagi 2, ini minusnya X, ini plus X.
Tapi kalau dibagi dua secara horizontal itu plus y di atas dan minus y di bawah. Oke, sekarang itu untuk plus dan minus pada sumbu x dan y ya. Plus dan minus pada sumbu x dan y. Nah, gimana kalau dengan cara menghitung angka? Ini udah mulai berhubungan ke scratch-nya ya. Kalau kita coba ambil misalkan di titik ini, kita coba ambil di titik ini. Nah, ini titik ini nih. Titik ini berapa sih angkanya? Kita mau tahu kan, ini angkanya berapa nih titik ini. Titik ini itu kan pertemuan antara angka 6 ya, angka 6 di sini. Nah, di sini angka 6 di sini dan minus 6 di sini. Jadi titik di sini itu angkanya dihasilkan x-nya minus 6 dan y-nya plus 6. Nah, jadi titik ini kalau saya bilang ya itu hasilnya minus 6 dan plus 6 gitu. Terus gimana kalau titiknya ada di sini, kan ada di sini, nah di sini. Nah, kita lihat lagi kalau ada di situ di titik ini itu lihat kita x-nya berapa. Oke, kita lihat lagi x-nya itu angkanya, lihat garis ininya ya, garis ke atas itu minus 8. Untuk y-nya itu positif 4. Jadi di titik ini ya, itu hasilnya adalah minus 4 minus 4 minus 8 sorry minus 8 dan positif 4. Nah, itu juga di daerah di sini. Nah, kalau misalkan di sini titik yang ini, misalkan gimana dengan titik ini? Nah, misalkan titik ini, kita coba titik ini. Nah, titik ini berapa coba titik ini ya. Ini berarti x, kita mulai dari x dulu ya. X-nya 7. Nah, titik ini itu x-nya 7. Sorry. X-nya 7. X-nya 7 dan y-nya berapa? Y-nya tentu yang ada di garis menuju ke bawah. Itu minus 5. Nah, gitu ya cara bacanya. Nah, makanya kenapa kalau kita analogikan begini. Ini ya, coba saya capture ya. Ini jadi kalau kita melihat suatu bidang, kita analogikan titik tengah di sini. Nih. Nah, di sini. Nih. Sebentar ya, coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini.
Ini yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lihat sini tuh. Kalau mau menggambarkan, nah di sini. Jadi X itu kita bagi dua, berarti kucing itu ada di daerah di zona minus X dan positif Y. Nah, untuk angkanya itu jangan terpaut sama angka di sini ya. Teman-teman jangan terpaut angka di sini, tapi coba lebih kepada area minusnya di mana, positifnya di mana. Karena itu bersangkutan dengan posisi pada saat kita merubah. Misalkan posisinya mau di atas kanan, nah area ini. Ini kan kucing ini kita mau pindahkan ke area kanan. Nah, itu positif dan positif. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau ini positif ini 150 dan ini pada saat kita klik pasti pindahnya ke arah atas kanan. Begitu. Sebenarnya ini akan sangat akan kita gunakan ya pada saat kita membuat blok-blok program, misalkan seperti ini. Misalkan seperti pada saat kita coba praktekannya di sini. Kita klik terus white for, kita lihat di sini. Oke, kita tunggu misalkan 4 detik ya. Kita coba tunggu 4 detik, terus kita masukkan sedikit if dan else. Jadi jika misal kita coba coaching, kita coba oke. Kita coba touching aja, touch, maka go to, let's see, go to, kita pakai sorry, ini kita coba main di sumbu Cartesius, dan jika tidak mungkin kita cari suara ya, play sound mungkin lah, until down. Oke, gini, kita buat program sederhana ya. Jadi blok program ini ketika saya klik dia akan berada di atas kanan. Kita coba pindahkan dulu. Kita berada di atas kanan, lalu menunggu sampai 4 detik. Jika saya menyentuh gambar kucing ini, maka akan pindah ke atas kiri. Karena kan seperti yang kita lihat, minus dan positif itu ada di atas kiri ya, di atas kiri. Jika tidak saya sentuh, maka ada suara miau. Coba saya klik, dia akan pindah. Kalau saya sentuh, dia akan pindah. Lalu kita coba lagi ya. Kalau tidak saya sentuh dengan kursor, coba, dia akan tetap pindah. Karena tadi pointer saya tidak menyentuh gambar kucingnya ya. Itu teman-teman. Jadi ini mudah memahami ke perpindahan objek yang akan teman-teman pakai untuk sumbu Cartesius ya. Begitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.